Baik, kita lanjutkan untuk playlist dari project IoT menggunakan logik fuzzy ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tuh kita menggunakan fuzzy untuk mengambil keputusan dari 3 parameter atau 3 sensor, yang mana sensor itu adalah sensor suhu, kemudian sensor pH dan juga sensor turbidity. Nah, jadi ada 3 tahapan utama gitu ya, 3 tahapan utama dari metode fuzzy teman-teman. Ya, yang pertama itu kita buka di sini kodenya. Kita terus oke. Jadi ada 3 tahapan untuk metode fuzzy ya teman-teman, yaitu ada fazifikasi. Nah, fazifikasi ini apa sebenarnya? Fazifikasi itu adalah fungsi untuk mengubah nilai angka ya, nilai data sensor itu jadi nilai fuzzy atau derajat keanggotaan teman-teman. Nah, kenapa kita perlu melakukannya gitu ya? Karena data sensor itu angkanya pasti ya, tapi kita perlu ubah ke bentuk yang bisa dipakai, ya yaitu aturan fuzzy, seperti kayak sedikit, sedang, dan banyak seperti itu. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Contoh katakanlah teman-teman, ketika suhu mencapai misalnya suhu capai 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, yang kita cari itu adalah, dia itu masuk kategori mana gitu ya, kategori dingin gitu, kategori sedang, atau kategori panas, seperti itu. Nanti teman-teman akan, mmm melihat perbedaannya teman-teman. Jadi teman-teman akan melihat hasilnya, nanti saya akan coba tampilkan hasilnya ya teman-teman di serial print, seperti itu. Di sini saya jelaskan saja dulu untuk, fungsi-fungsi yang nanti akan kita gunakan. Oke, ini tahap versifikasi yaitu, eee, kit eee, me kita bisa melihat ya, kita bisa melihat atau mengubah ke bentuk yang bisa dipakai, di aturan fuzzy seperti itu teman-teman. Jadi 0,1, jadi nilainya itu, nilai dari tahap falsifikasi itu adalah 0 dan 1 teman-teman. Jadi, kalau misalnya dia sedang gitu, dia bisa 0,5 atau 0,7 dia, jadi tidak lebih dari, nilai 1 seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ini tadi falsifikasi ya. Nah, falsifikasi ini jadi seperti ini teman-teman. Kita membuat variabel baru ya, variabel suhu, suhu dingin gitu ya. Nah, suhu dingin ini tipe datanya itu ada di sini teman-teman. Di fuzzy ini, ada di float, teman-teman. Nih, suhu dingin, suhu sedang, suhu panas. Nah, dibuat di sini, filter kita. Jadi, kenapa tidak disertakan di sini, karena kita sudah menggunakan yang namanya library, fuzzy.h, teman-teman. Jadi kita bisa letakkan kode kita ya, supaya lebih rapi gitu ya. Kita bisa letakkan kode kita di sini gitu, kode kita di sini. Jangan lupa untuk menambahkan header-nya agar bisa di-extend teman-teman, seperti ini. Nah, sama saja. Jadi, fungsi eksternnya tadi sudah saya jelaskan di video selanjutnya, silakan dilihat. Saya simpulkan aja bahwa, ekstern itu agar kita bisa menggunakan di kode utama atau di kode.ino, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, sebentar. Nah, suhu dingin ini apa tipe datanya gitu ya, suhu dingin ini menggunakan tipe data float, sama seperti yang pH asam, Pb tinggi gitu ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya buat satu jenis saja karena, semua nama variabel yang di sini itu sama tipe datanya teman-teman, yaitu menggunakan float. Jadi tidak saya buat seperti satu-satu seperti ini, float gitu ya, misalnya sorry, float misalnya, suhu dingin gitu ya, dingin atau di sini gini, koma float float, terus SH SH panas gitu, panas sorry keyboard-nya panas gini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Daripada saya buat seperti ini, jadi saya buatkan satu saja, jadi tidak masalah teman-teman ya. Ini sebenarnya dasar pemrograman. Jadi kita bisa membuat satu, tipe data ya, satu tipe data dengan banyak variabel. Seperti itulah contohnya teman-teman, seperti ini, gitu ya. Cuman saya tidak tahu apakah, yang saya bilang tadi betul satu tipe data bisa banyak variabel gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang bisa memperbaiki kata-kata saya gitu ya. Saya anggapnya seperti itu. Baik.
Sini kita kembali ke fungsi utamanya, yaitu atau kode utamanya falsifikasi. Nah, seperti ini. Nah, variabel suhu dingin dia menyimpan, eee, nilai apa gitu ya. Variabel suhu dingin itu menyimpan nilai apa gitu ya. Nah, variabel suhu dingin itu mengambil atau menyimpan nilai atau data ya dari pembacaan suhu dingin di temperatur C. Seperti ini teman-teman. Suhu dingin ini sama ya teman-teman, bisa dilihat di sini, ini ada suhu dingin. Sebentar, kita lihat di mmm, nah seperti ini teman-teman. Jadi semua semua data yang diterima dari function falsifikasi di fuzzy.cpp ini, teman-teman ini ya teman-teman. Nah, suhu sedang gitu ya. Nah, jadi variabel ini suhu dingin gitu ya, diambil dari sini teman-teman. Nah, kita panggil si function dari si suhu dingin gitu ya. Ini aturannya atau rumusnya teman-teman. Nah, dia mengambil, nilai dari temperatur atau nilai asli dari sensor teman-teman. Jadi, kita simpulkan saja bahwa semua data diterima dari function falsifikasi di fuzzy.cpp ini teman-teman, ini ya, semua data diterima dari falsifikasi di fuzzy.cpp, kemudian diambil variabelnya ya, atau disimpan di, variabel baru menjadi suhu dingin, suhu sedang, dan seperti ini, dan seterusnya sampai TB sedang, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat di sini saya untuk menampilkan serial print, ya, serial print itu kita tampilkan nanti nanti teman-teman akan bisa melihatnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya, kita kan membuat kekeruhan gitu ya dari rendah gitu ya, 0 sampai 100 gitu ya, 0 sampai 100, 0 itu misalnya di angka kekeruhan itu di angka 20 gitu ya. Nah, 20 itu termasuk rendah ya, termasuk rendah atau sedang atau tinggi gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihatnya di nilai yaitu masuk ke mana gitu ya, lebih besar mana. Misalnya di rendah itu 0,1, kemudian di sedang itu 0,7 gitu. Nah, berarti, tadi ya, tadi misalnya contoh lagi nih, seperti kekurangan itu 28 gitu ya, kekurangan 28 gitu ya. Nah, dia itu masuk rendah, sedang, atau tinggi gitu ya. Kalau misalnya rendah ya, kalau kekurangan 28, dia itu biasanya 0,7 gitu ya, 0,3 gitu, 0,3 sorry, 0,3. Nah, kalau sedang atau ya dia 0, berapa gitu ya, itu misalnya saja teman-teman ya, 0,5 gitu ya. Nah, karena di sini rendah itu 0,7, sedang 0,5, tinggi itu 0 gitu ya, 0 aja gitu ya. Nah, dia termasuk di kategori apa? Ya kategori rendah, karena dia lebih, banyak seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu untuk tahap si fazifikasinya. Kemudian, ini saya minimize saja, masuk ke void inference atau, fungsi inferensi teman-teman. Nah, apa sih atau fungsi inferensi ini? Yaitu menggunakan, rules atau aturan-aturan fuzzy if then gitu ya teman-teman, untuk mengolah nilai fuzzy tersebut. Nah, kenapa perlu ada ini gitu ya? Nah, ini dibuat untuk agar kita bisa memutuskan kondisi akhir berdasarkan kombinasi beberapa dari parameternya teman-teman. Ini, contoh ya kita buat di sini variabel baru ya, variabel baru dengan tipe data apa, bisa dilihat di sini. Nah, tipe datanya juga float, teman-teman. Jadi di sini nah ini bisa tidak kalau misalnya kita gabung kan dia soalnya float juga gitu ya. Ya bisa saja teman-teman, cuman di sini saya buat agar lebih rapi saja teman-teman, jadi untuk memisahkan bagian per bagian seperti itu ya. Nah, jadi di sini adalah, rules-nya ya sampai 27 saya buat. Kemudian kita lihat di sini, upgrade 1 atau prediksi 1 gitu ya, prediksi 1 jika ya suhu dingin, pH-nya itu asam ya, suhunya itu dingin, pH-nya itu asam, TB-nya rendah ya,
Nah, dia apa yang akan terjadi gitu ya, di sini saya buat yaitu jadi buruk gitu ya. Nah, kita kita atur buruknya itu di mana gitu ya, teman-teman. Nah, buruknya itu di sini, state 1 nih, teman-teman. Jadi, ketika gitu misalnya, ketika gini ya, ketika, ini dapat nilai hasilnya ya, nilai hasilnya ketika dia suhunya dingin, pH-nya asam, TB-nya rendah gitu ya, dia masuk ke variabel sini, prediksi 1. Nah, prediksi 1 ini kita buat seperti apa gitu ya. Nah, prediksi 1 itu kita buat menjadi buruk, teman-teman. Kenapa dia buruk gitu ya? Kenapa dia buruk? Karena, suhunya itu dingin, pH-nya asam ya, pH-nya asam, TB-nya walaupun TB-nya rendah, tapi dia masih menyangkut sini, teman-teman. Suhunya dingin dan juga pH itu asam, seperti itu. Nah, untuk yang normal ya, atau yang layak gitu ya. Nah, dia bisa seperti ini, suhu dingin, pH-nya itu normal, kemudian, turbidity-nya itu rendah, seperti itu. Nah, di sini di prediksi 4 gitu ya, A prediksi 4, di sini saya buat misalnya nih, sini layak gitu ya. Nah, sudah kita buat di sini, baru kita simpan variabel ke Z1. Nah, Z1 ini untuk apa? Nanti Z1 ini kita, jumlahkan, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya untuk fazinya. Defasi ya. Nah, nanti kita masuk ke, eee, defasifikasi, seperti itu teman-teman. Nah, ini if-nya teman-teman, ini untuk serial print saja gitu ya, tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Teman-teman bisa lihat nanti pas di serial print saya akan tunjukkan seperti itu teman-teman. Nah, jadi Z1 gitu ya, kita kita simpan nilai-nilai semua ini gitu ya, dari 1 sampai 27 rules. Nah, kita simpan sini, nanti ini akan kita olah, teman-teman. Nah, olahnya itu di bagian mana? Sini saya coba minimize. Nah, kita masuk ke tahap defasifikasi, teman-teman. Oke, kita masuk ke function fasifikasi seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, kita di sini saya jelaskan dulu, apa sih defasifikasi gitu ya. Defasifikasi itu adalah, fungsi untuk mengubah hasil fasi ya, mengubah hasil fasi atau nilai kemungkinan itu kembali ke angka konkret yang bisa dimengerti dan juga bisa dipakai gitu, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu ini gitu ya, itu supaya hasil akhir bisa dipakai, teman-teman, sebagai, sebagai keputusan atau juga, kontrol nilai akhir seperti itu, teman-teman. Nah, nanti pada akhirnya nilai untuk defasifikasi ini output-nya berupa persen, teman-teman, angka berupa persen, seperti itu. Nah, jadi kita buat variabel baru Z terbobot, ini berarti float juga, teman-teman ya. Z terbobot, sorry sebentar ya, Z terbobot itu kita lihat dulu, bentar ya. Z terbobot itu, Z terbobot, oh ya, float juga, teman-teman, Z terbobot. Nah, Z terbobot itu kita buat variabel baru, dia menyimpan hitungan dari prediksi 1 dikali Z1, teman-teman. Ini adalah rumusnya, seperti ini. Prediksi 1 dikali Z1 ya. Jangan lupa teman-teman bahwa kita sudah membuat, rumusnya di sini. Jadi prediksi 1 dikali Z1, teman-teman. Ya, seperti itu. Kita ke bawah lagi sampai dia 27. Prediksi 27 dikali Z27. Dibagi apa? Dibagi dari setiap, prediksi, teman-teman. Prediksi 1, prediksi 2 gitu ya. Nah, dibagi. Nah, setelah dapat hasilnya, dia akan disimpan di variabel Z terbobot. Nah, jadi Z terbobot ini adalah hasil output-nya, teman-teman, hasil akhir output-nya. Dia nanti kita bisa bisa ubah berbentuk persen. Nah, kemudian setelah selesai, teman-teman, barulah kita bisa, membuat percabangan, teman-teman. Nah, percabangannya itu adalah misalnya jika Z terbobot atau nilai Z terbobot itu 0 dan Z terbobot atau nilai Z terbobot itu di bawah 30, di bawah dan sama dengan 30, berarti 30-nya itu ikut, teman-teman, di bawah dan sama dengan 30, dia termasuk atau tergolong layak. Di sini saya buat serial print-nya layak, di LCD print-nya nanti akan menampilkan atau nge-print good ya. Kemudian di Blink Virtual Write-nya atau di aplikasi Blink-nya
nanti akan menampilkan, kata atau string berupa layak, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, itu jika Z terbobot atau nilai akhir dari 3 parameter atau 3 suhu tadi yang sudah diukur, teman-teman, itu dia di antara 0 ya, sampai di bawah atau sama dengan 30. Itu tergolong dari layak, good, atau, bagus seperti itu ya, teman-teman, ya. Apabila nah, Z terbobot itu di atas sama dengan 31 dan Z terbobot itu di bawah sama dengan 70. Nah, dia berarti tergolong atau mengeprint sedang, di LCD akan mengeprint moderate. Ini saya buat MDRT itu moderate, teman-teman, ya. Artinya itu moderate, yaitu berarti sedang, teman-teman. Moderate gitu ya. Kenapa saya bawa buat moderate? Karena kita menggunakan, LCD 16x2, teman-teman. Jadi kita harus, pintar-pintar hemat ruang untuk si LCD-nya, seperti itu. Kemudian di blink virtual write, dia akan menampilkan sebuah string yaitu sedang, oke. Nah, kemudian apabila Z terbobotnya itu di atas 71, di atas sama dengan 71 ya, berarti 71 ikut gitu ya, dia akan tergolong buruk, teman-teman. Dia akan tergolong buruk dan juga LCD akan menampilkan bad ya. Kemudian di blink akan menampilkan, dia itu, bahwa air itu tidak layak atau kotor seperti itu, teman-teman, ya. Jadi seperti itu saja, penjelasan dari fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk menggunakan, metode fuzzy di, project IoT kita. Oke, nanti kita akan jelaskan untuk seperti RTOS, kemudian setup dan juga loop-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.